Pada hari Selasa, 5 Juni 2018, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat dikunjungi para petinggi negara, mulai dari Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Yusuf Kala, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, serta sejumlah menteri turut mendampingi. Pada hari itu, Presiden Joko Widodo akan meletakkan batu pertama atau groundbreaking pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia yang berlokasi di Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia merupakan proyek strategis nasional di sektor pendidikan. Dibangun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 tentang pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia. Universitas Islam Internasional Indonesia atau UI3 diorientasikan sebagai sebuah perguruan tinggi berstandar internasional serta dapat menjadi model pendidikan tinggi Islam terkemuka dalam bidang pengkajian keislaman strategis. Keberadaan Universitas Islam Internasional Indonesia diharapkan dapat meningkatkan pengakuan masyarakat akademik internasional atas Islam di Indonesia dan menempatkannya sebagai salah satu unsur penting peradaban dunia, dapat menjadikan Islam di Indonesia sebagai pusat penelitian dan pengembangan alternatif pemecahan masalah kemanusiaan, mozaik budaya dan peradaban dunia baru yang damai, ramah, demokratis, serta berkeadilan. Dilandasi oleh keinginan luhur dan mulia untuk meninggikan derajat dan membesarkan marwah Indonesia di mata dunia internasional sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Presiden Joko Widodo demikian bersemangat untuk melakukan peletakan batu pertama pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia tersebut, yang kemudian ditindaklanjuti dengan memerintahkan seluruh lembaga pemerintah terkait untuk segera merealisasikan, melaksanakan pembangunan kampus UI3 tersebut sesuai dengan rencana dan program yang telah disahkan oleh pemerintah. Namun sayang, niat luhur Presiden Jokowi untuk mengangkat derajat dan citra umat Islam Indonesia melalui pembangunan kampus UI3 tersebut tidak didukung oleh sikap bawahannya dengan sikap yang jujur, transparan, dan utuh dalam memberikan informasi mengenai permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan proyek strategis nasional pembangunan kampus UI3 tersebut, terutama mengenai permasalahan tanahnya yang hingga saat ini belum selesai ditangani dengan baik tanpa menimbulkan ekses negatif terhadap proyek pembangunan kampus UI3 tersebut. Akibat tidak transparannya dan tidak utuhnya informasi yang disampaikan para pejabat bawahannya, Presiden Jokowi sama sekali tidak tahu bahwa lahan tanah yang pada saat ini digunakan untuk pelaksanaan program strategis nasional pembangunan kampus UI3 tersebut adalah hasil dari kejahatan oknum mafia tanah yang berlindung di balik baju negara dan pemerintah.
Presiden Jokowi tidak memperoleh informasi yang utuh mengenai sejarah tanah tersebut. Presiden Jokowi hanya tahu dari laporan bawahannya bahwa tanah seluas 142,5 hektar tersebut adalah aset negara yang berstatus sebagai barang milik negara atas nama Departemen Penerangan atau Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang dialihkan status penggunaannya kepada Kementerian Agama dalam rangka untuk membangun kampus Universitas Islam Internasional Indonesia. Presiden Jokowi sama sekali tidak tahu bahwa status tanah negara yang dilekatkan kepada objek tanah tersebut melalui penerbitan sertifikat hak pakai dahulu atas nama Departemen Penerangan dan sekarang atas nama Kementerian Agama tersebut adalah hasil dari kejahatan oknum mafia tanah yang berlindung di balik negara dan pemerintah yang seharusnya diberantas oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi sama sekali tidak mengetahui bahwa dari seluruh luas tanah 142,5 hektar tersebut, sebagian besarnya yaitu seluas 121 hektar adalah tanah yang berstatus hak milik adat yang sudah dikuasai, dipelihara, dikelola, dimanfaatkan fungsi sosialnya dan dimiliki oleh masyarakat kampung Bojong Malaka atas nama Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan selama ratusan tahun lamanya secara turun-temurun dari generasi ke generasi, waris mewarisi jauh sejak sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri. Presiden Jokowi sama sekali tidak mengetahui sejarah tentang bagaimana kejam dan liciknya oknum-oknum pejabat Departemen Penerangan atau RRI pada zaman Orde Baru untuk mewujudkan ambisinya menguasai tanah milik Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan tersebut dengan cara-cara yang biasa dilakukan oleh para mafia tanah. Presiden Jokowi tidak mengetahui bahwa dalam proses penerbitan sertifikat hak pakai dan pengesahannya melalui putusan pengadilan untuk dan atas nama Departemen Penerangan atau RRI tersebut terdapat rekayasa dan penyimpangan hukum yang dilakukan oleh oknum-oknum Departemen Penerangan atau RRI dibantu oleh pejabat Badan Pertanahan Nasional dan didukung oknum-oknum hakim. Presiden Jokowi tidak tahu bahwa sertifikat hak pakai atas nama Kementerian Agama Republik Indonesia yang saat ini dijadikan sebagai dasar dan alasan hukum untuk menduduki, menguasai, menggunakan tanah tersebut adalah tidak sah menurut hukum karena objek tanah tersebut bukan objek tanah yang ditunjuk oleh sertifikat hak pakai atas nama Kementerian Agama tersebut. Jika Presiden Jokowi mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah hak milik adat masyarakat kampung Bojong Malaka atas nama Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan yang belum pernah dibebaskan atau dilepaskan haknya kepada pihak manapun, serta dalam pelaksanaan pembangunan kampus UII 3 tersebut belum pernah menerima pembayaran uang ganti rugi apalagi dalam bentuk ganti untung,
maka niscaya Presiden Joko Widodo tidak akan mau menginjak tanah di mana kampus UI 3 tersebut dibangun, apalagi mau melakukan peletakan batu pertama pembangunan UI 3 tersebut. Karena sangat jelas dan tidak diragukan lagi, Presiden Joko Widodo adalah presiden yang tidak mau mendengar rakyat kecil menjadi korban kesewenang-wenangan dari pihak manapun, baik swasta maupun pemerintah, dalam hal pertanahan, sebagaimana tercermin dalam pernyataan beliau berikut ini. Konsesi yang diberikan kepada swasta maupun kepada BUMN, kalau di tengahnya itu ada desa, ada kampung yang sudah bertahun-tahun hidup di situ, kemudian mereka malah menjadi bagian dari konsesi itu, ya siapapun pemilik konsesi itu berikan kepada masyarakat, kampung, desa, kepastian hukum. Saya sampaikan, kalau yang diberi konsesi sulit-sulit cabut konsesinya. Saya sudah perintahkan ini. Permasalahan tanah terkait proyek strategis nasional pembangunan kampus UI 3 tersebut adalah permasalahan sangat penting untuk segera ditangani dan diselesaikan dengan baik. Karena jika tidak, permasalahan tersebut kelak di kemudian hari akan menjadi penyebab jatuhnya marwah, citra, dan kredibilitas kampus UI 3, sekaligus juga akan menjatuhkan marwah, citra, dan kredibilitas Indonesia di mata dunia internasional. Bagaimana tidak, kampus UI 3 tidak akan punya marwah dan citra positif sedikit pun jika publik mengetahui bahwa kampus perguruan tinggi Islam bertaraf internasional tersebut, kebanggaan Indonesia dan kebanggaan Presiden Joko Widodo tersebut, ternyata dibangun di atas lahan tanah hasil merampas dari rakyat dan umat. Bagaimana kampus UI 3 akan disegani sebagai sebuah perguruan tinggi Islam bertaraf internasional jika terbukti dibangun di atas tanah hasil rekayasa oknum mafia tanah yang mengatasnamakan negara dan pemerintahan? Sebab dengan cara dan strategi apapun, sejarah keberadaan Ibrahim bin Cungkir dan kawan-kawan sebagai pihak yang menguasai, memelihara, mengelola, menduduki dan menggunakan lahan tanah tersebut secara turun-temurun sejak sebelum Indonesia merdeka tidak akan dapat dihapus sampai kapanpun. Karena mereka punya keturunan, mempunyai anak, mempunyai cucu, cicit, dan generasi seterusnya yang tetap akan mempersoalkan hak mereka atas tanah tersebut sebagai harta warisan nenek moyang mereka. Oleh karena atas dasar hal itu, maka sekarang hanya tinggal kesadaran nurani para pejabat negara terkait proyek strategis nasional pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia atau UI 3 tersebut, khususnya para pejabat di tingkat Kementerian Agama Republik Indonesia. Jika benar-benar punya rasa tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara marwah Indonesia dan kampus UI 3 khususnya sebagai perguruan tinggi Islam bertaraf internasional milik Indonesia, maka bersihkanlah bukti hak atas tanahnya dari segala bentuk penyimpangan hukum. Terbitkanlah dan milikilah sertifikat tanah yang benar-benar sah menurut hukum. Sebab kendatipun secara prosedur sertifikat hak pakai atas nama Departemen Penerangan dan Kementerian Agama sudah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum menurut putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun secara substantif
kedua sertifikat tersebut mengandung cacat administratif dan cacat secara yuridis karena terbukti kedua sertifikat tersebut diterbitkan dengan tidak berdasarkan kepada alas hak yang jelas dan sah menurut hukum, yaitu Eigendom Perponding nomor 23 sisa atas nama MIJ eksploitasi Van Hetland yang tidak pernah ada atau tidak pernah jelas keberadaannya, dan sertifikat hak pakai nomor 2 Curug 81 serta sertifikat hak pakai nomor 1 Cisalak 95 yang terbukti kedua sertifikat tersebut bukannya hilang atau terbakar, akan tetapi faktanya tidak pernah ada karena tidak pernah diterbitkan oleh pihak instansi yang berwenang. Demi untuk menjaga marwah Indonesia sebagai bangsa dan negara besar, maka bersihkanlah proyek strategis nasional pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia tersebut dari segala bentuk penyelewengan sekecil apapun yang dapat mencoreng nama besar kampus UI 3. Pos-pos anggaran pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia salurkan sesuai dengan peruntukannya. Pos anggaran untuk pembangunan fisik salurkan kepada para kontraktor karena merekalah yang berhak. Pos anggaran untuk pengadaan tanah salurkan kepada pihak yang berhak atas tanah tersebut, yaitu masyarakat pemilik tanah adat Kampung Bojong-Bojong Malaka, Ibrahim bin Cungkir dan kawan-kawan. Bukan disalurkan kepada pihak yang tidak berhak meskipun yang bersangkutan memiliki jabatan penting dalam pemerintahan. Demikian pula sikap ingin mempertahankan pengakuan, penguasaan, dan pemakaian tanah tersebut dengan dasar dan alasan memiliki bukti hak berupa sertifikat hak pakai, kemudian menolak untuk mengakui tanah tersebut sebagai tanah hak milik adat masyarakat Kampung Bojong-Bojong Malaka atas nama Ibrahim bin Cungkir dan kawan-kawan merupakan kebijakan yang salah dan keliru karena terbukti dengan sangat terang benderang, tidak perlu didiskusikan lagi berdasarkan fakta hukum yang terungkap dan tercatat dalam putusan pengadilan yang telah ingkrah dan diakui juga oleh pihak Kementerian Agama sendiri, yaitu putusan perkara nomor 133/2009/PN Depok bahwa objek tanah sertifikat hak pakai tersebut adalah tanah negara bekas Eigendom Perponding nomor 23 sisa atas nama MIJ eksploitasi Van Hetland yang tanahnya tidak jelas di mana lokasinya, di mana objeknya, dan di mana letak tanah tersebut. Sikap memaksakan diri tetap menduduki, menguasai, dan memakai tanah hak milik adat masyarakat Kampung Bojong-Bojong Malaka atas nama Ibrahim bin Cungkir dan kawan-kawan tanpa hendak membayar ganti rugi atau tanpa melalui jual beli sebagaimana mestinya, maka berarti Kementerian Agama menyikapi permasalahan tersebut melalui pendekatan kekuasaan, bukan melalui pendekatan hukum yang outputnya tidak akan memberikan dampak positif apapun bagi keberadaan UI 3 dan Indonesia secara umum, namun justru akan berlarut-larutnya permasalahan tersebut tanpa penyelesaian yang benar. Demikian pula pada sisi kemanusiaan.
jika benar-benar pihak Kementerian Agama tetap menolak untuk mengakui tanah tersebut milik masyarakat Kampung Bojong-Bojong Malaka dengan cara tidak mau membayar tanah yang digunakan untuk membangun kampus UI 3 tersebut kepada masyarakat Kampung Bojong-Bojong Malaka atas nama Ibrahim bin Cungkir dan kawan-kawan, maka berarti jelas dan gamblang menunjukkan bahwa pihak Kementerian Agama Republik Indonesia benar-benar telah membunuh sejarah kehidupan Ibrahim bin Cungkir dan kawan-kawan. Kementerian Agama telah menutup mata tentang keberadaan warga Kampung Bojong-Bojong Malaka. Kementerian Agama tidak mengakui fakta bahwa Ibrahim bin Cungkir dan kawan-kawan pernah lahir dan hidup di dunia sebagai warga negara Indonesia. Kementerian Agama telah menghapus sejarah nenek moyang Ibrahim bin Cungkir dan kawan-kawan sebagai orang yang pernah hidup dan menguasai lahan tanah milik adat Kampung Bojong-Bojong Malaka tersebut. Jika hal itu benar-benar menjadi kebijakan final pihak Kementerian Agama Republik Indonesia dalam menyikapi persoalan tanah tersebut dengan masyarakat pemilik tanah adat Ibrahim bin Cungkir dan kawan-kawan, maka pihak yang pertama kali ingin menghancurkan nama baik, marwah, dan citra kampus UI 3 sebagai perguruan tinggi Islam bertaraf internasional, kebanggaan Indonesia dan kebanggaan Presiden Joko Widodo tersebut adalah oknum-oknum pejabat Kementerian Agama itu sendiri. Namun kami berharap semoga hal itu tidak terjadi. Semoga para pejabat pemerintah terkait pembangunan kampus UI 3 tersebut memahami dengan bijak bahwa di balik perjuangan masyarakat Kampung Bojong-Bojong Malaka untuk memperoleh kembali hak mereka atas tanah warisan nenek moyang mereka tersebut bukan hanya sekadar untuk memperoleh kembali haknya, akan tetapi jauh daripada itu, yakni dalam rangka upaya masyarakat untuk berkontribusi meluruskan kekeliruan atau kehilapan penyelenggara pemerintah terkait proyek strategis nasional pembangunan kampus UI 3 agar di dalam proses pelaksanaannya bersih dari anasir-anasir negatif yang dapat menjadi penyebab jatuhnya marwah dan citra serta kredibilitas kampus UI 3 tersebut. Nah, saudara, video ini dibuat dan dipublikasikan sebelum permasalahan tanah antara Kementerian Agama Republik Indonesia dengan masyarakat Kampung Bojong-Bojong Malaka atas nama Ibrahim bin Cungkir dan kawan-kawan diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku, yaitu melalui proses pembayaran ganti rugi atau pelepasan hak atas tanah tersebut. Namun, jika kemudian setelah video ini dipublikasikan, lalu pihak Kementerian Agama Republik Indonesia menyelesaikannya melalui proses pelepasan hak atau membayar ganti rugi kepada masyarakat pemilik tanah adat Kampung Bojong-Bojong Malaka atas nama Ibrahim bin Cungkir dan kawan-kawan sesuai prosedur hukum yang berlaku, maka seluruh isi video ini harus dianggap tidak pernah ada, sehingga stigma kampus Universitas Islam Internasional Indonesia sebagai kampus perguruan tinggi Islam yang didirikan di atas tanah hasil merampas dari umat dan rakyat adalah stigma yang tidak benar. Isi video ini dibuat dan dipertanggungjawabkan oleh Koalisi Rakyat Anti Mafia Tanah atau Keramat berdasarkan data dan fakta hukum yang sah dan valid. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Salam Indonesia Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!